Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Sastra Nusantara akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sastra lisan. Pada pembahasan kali ini kita akan mengangkat sastra lisan, yaitu legenda asal-usul Bukit Kelam. Legenda ini berasal dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Cerita ini berawal dari udara pagi di perkampungan Bukit Kelam menusuk tulang. Seandainya di kampung ini tidak ada Bukit Batu Kelam, apa yang akan terjadi di sini? Mungkinkah pagi ini akan berbeda? Gara-gara si Beji, semua terjadi. Si Beji atau disebut Bujang Beji, menurut cerita berkarakter buruk. Si Beji yang emosional itu yang membawa batu raksasa ini ke sini. Menurut cerita bersama para pengikutnya, Bujang Beji tinggal di kampung nelayan pinggiran sungai Simpang Kapuas. Di kampung nelayan pinggiran sungai Simpang Melawi, tinggal seorang pemimpin bijak berkarakter baik bernama Temanggung Marubai. Semua tindak tanduknya didasarkan pada kebaikan dan manfaat untuk semua pihak. Dari sini, cerita itu bermula. Karakter buruk yang melekat pada Bujang Beji membawa hatinya pada rasa iri. Begitu dengki Bujang Beji pada anak buahnya saat melapor bahwa ikan-ikan di Simpang Melawi jauh lebih berlimpah jumlahnya dibandingkan Simpang Kapuas. Tentu saja ini lantaran cara menangkap ikan yang diterapkan kedua pemimpin berbeda terbalik. Bujang Beji dalam tiap tangkapannya selalu berusaha mendapatkan ikan banyak tanpa peduli ikan besar dan ikan kecil. Sedangkan Tumenggung Marubai mempunyai trik yang berbeda. Ia selalu memisahkan ikan besar dan ikan kecil dalam tangkapannya. Ikan besar diambilnya, ikan kecil dikembalikan ke sungai, ditunggu sampai besar baru ditangkap kembali. Dilaporkan begitu, bukannya Bujang Beji berpikir melakukan cara yang sama dengan Tumenggung Marubai. Hal pertama yang dipikirkan Bujang Beji adalah bagaimana menyaingi Tumenggung Marubai. Hal ini memberikan ide kepada Bujang Beji untuk menangkap ikan dengan menabur menuba, sejenis racun ikan. Pada awalnya, hasil ikan tangkapan Bujang Beji jauh melimpah dibandingkan Tumenggung Marubai. Bujang Beji pun boleh sombong. Hanya saja akibat manuba yang ditabur setiap hari, lama-kelamaan ikan-ikan di Simpang Kapuas semakin menipis. Kebanyakan sudah ditangkap, sisanya mati membusuk. Bujang Beji pun menghentikan aksinya sebelum semuanya terlambat. Ia memikirkan langkah selanjutnya, yaitu menjatuhkan Tumenggung Marubai. Setelah dipikir-pikir, ia harus mengurangi jumlah ikan yang ada di Simpang Melawi. Caranya, ia akan menutup aliran di hulu Simpang Melawi dengan batu besar. Saat aliran terbendung, secara otomatis ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Bujang Beji memilih puncak Bukit Batu di Nagasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Demi mengangkatnya, Bujang Beji mengeluarkan kesaktiannya, hanya berbekal 7 lembar daun ilalang. Di tengah-tengah perjalanan, Bujang Beji ditertawai oleh bidadari yang melihat perbuatannya. Tentu Bujang Beji dongkol bukan kepala. Ketika hendak sampai di persimpangan Kapuas Melawi, Bujang Beji melihat ke atas. Ia ingin meludahi wajah cantik para bidadari yang tengah mengejeknya. Belum lagi ia melakukan itu, rupanya kaki Bujang Beji menginjak duri. Ia pun berjingkat-jingkat. Seketika itu pula, 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak Bukit Batu terputus. Alhasil, puncak Bukit Batu jatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Geram betul nampaknya Bujang Beji ketika menatap wajah para bidadari yang masih menertawakannya. Awas kalian, tunggu pembalasanku. Gertak Bujang Beji kepada para bidadari khayalan tersebut sambil mencukil duri dari kakinya.
"Eyah, kau dari brengsek," seru Bujang Beji perasaan marah. Setelah itu, ia segera mencungkil sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan, mencongkel puncak bukit batu yang 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 tertanam di rantau itu. Namun, bukit batu itu sudah meletak pada jatak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel ke itu pantai menjadi dua. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak bukit batu dari Naga Silat untuk menutup hulu sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada Dewa Dewi yang telah menyertakannya. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mampu, sejenis pohon kayu raksasa yang menunjang tinggi ke langit, yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai Kayalan dan membinasakan para dewi, memindahkan puncak bukit batu dari Naga Silat untuk menutup hulu sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada Dewa Dewi yang telah menyertakannya. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mampu, sejenis pohon kayu raksasa yang menunjang tinggi ke langit, yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai Kayalan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi, menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipindahkan dengan mata kepala dari bawah. Setelah memanjat pohon kumbang bambu, Bujang Kaji melakukan upacara sesajian adat yang disebut dengan berdak begak, yaitu memberikan makna kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitar agar tidak menghalangi niatnya dan berharap dalam membuatnya sampai ke Kayalan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun, dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah kabanan sempak atau rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murak karena merasa diremehkan Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan niat Bujang Beji. Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang? Tanya Raja Sampok kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. Kita robohkan pohon kumbang bambu itu, jawab Raja Beruang. Bagaimana caranya? Tanya Raja Sampok penasaran. Kita beramai-ramai menggerogotin akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya, jelas Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogotin akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumbang bambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai Kayangan, tiba-tiba suara keras yang teramat dahsyat. Kretak, kretak, kretak. Beberapa saat kemudian, pohon kumbang bambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji.
Tolong, tolong, terdengar suara bujang beji meminta tolong. Pohon tinggi itu terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di danau luar dan danau Belidak. Bujang beji yang ikut terhempas bersama pohon itu seketika mati. Maka gagallah usaha bujang beji membinasakan dewi-dewi di Kayangan. Sedangkan Temenggung Merubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh bujang beji. Menurut cerita, bujang beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitar untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan bujang beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Pahatan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan bujang beji untuk menyongkelnya menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukti yang menjadi tempat pelampiasan bujang beji saat ini menginjakkan duri beracun, diberi nama Bukit Rentap. Kini batu besar itu menjadi destinasi wisata andalan Kalimantan Barat, yaitu Bukit Kelam. Jadi sekian sastra lisan yang dapat kami bahas dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.